Hai Infobankers, ketemu lagi dalam program Business Talk. Hari ini spesial banget, kita backgroundnya sudah kelihatan kayaknya ada di mana. Hari ini saya lagi di gedung UOB Indonesia. Saat ini sudah bergabung nih bersama saya dua pria hebat ya. Ini digital, di depan digitalnya Bank UOB lah ya. Di sini sudah bergabung bersama saya Mas Fajar Septandri Maharjaya selaku Executive Director Head of Digital Bank UOB Indonesia, dan juga ditemani Mas Arif Cakra Amijaya, Senior Vice President Marketing Head UOB Indonesia. Selamat sore Mas Fajar, Mas Arif. Selamat sore. Sehat? Apa kabar Mbak Rizka? Alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah. Seneng banget nih hari ini kita diundang ke kantornya UOB. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang digitalisasi yang sedang diusung oleh UOB Indonesia. Ini saya manggilnya Mas aja ya, masih muda-muda. Iya, Mas Mas aja aja dong. Masih milenial ya. Spiritnya harus tetap muda kita di Tomorrow. Masih milenial ya. Sama lah, masih sama lah ya. Ujung-ujung milenial. Nah, Mas Fajar dan Mas Arif, kita kan udah 2 tahun nih ya pandemi, bahkan mungkin di luar negeri itu udah dari 2019, kita 2020, ini udah 2022 dan juga masih berjalan terus ya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa jadi endemi. Nah, tapi yang kita tahu banyak bisnis-bisnis yang agak goyang ya selama pandemi ini. Nah, tapi yang kita tahu UOB Indonesia ini kerjanya tetap sustain, tetap baik. Nah, sebetulnya bagaimana sih strategi bisnis Bank UOB untuk tetap survive ini di masa pandemi? Oke, terima kasih Mbak Rizka. Pertanyaannya sangat menarik ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini mungkin kami akan menjelaskan dari sisi Tomorrow ya. Jadi Tomorrow sendiri merupakan suatu produk digital bank yang kami luncurkan waktu itu untuk staff, friends and family itu di Januari 2020 atau sesaat sebelum masa-masa pandemik ya. Jadi waktu itu kita luncurkan pertama kali untuk kita menyebutnya staff, friends and family atau kita menyebutnya soft launch. Nah, sementara untuk grand launch-nya sendiri kami mengadakan itu di bulan Agustus tahun 2020. Jadi kalau kita lihat dapat kami sampaikan mungkin bahwa launch-nya Tomorrow itu sudah terjadi di musim pandemik ya. Nah, kalau kita melihat memang konsep awalnya Tomorrow itu sendiri adalah untuk full digital bank. Jadi memang dengan kehadiran Tomorrow ini memang waktunya bersamaan ya, karena desainnya sendiri untuk Tomorrow mungkin dapat kami sampaikan untuk 3 hal besaran. Jadi yang pertama bahwa semua touch points kita itu memang didesain secara digital ya. Jadi baik itu marketing, komunikasi dan sebagainya itu memang lebih banyak melalui touch point digital. Kemudian yang kedua untuk digitalnya pun untuk onboardingnya pun dilakukan secara seamless, di mana nasabah dapat melakukan proses registrasi dari mana saja dan kapan saja 24 jam tanpa perlu datang ke cabang. Jadi memang itu sudah desain kita ya. Dan yang ketiga pun salah satu tujuan dari Tomorrow adalah menjadi the most engaging bank. Jadi kita sediakan aneka fitur yang memang sangat membantu nasabah dan semuanya dapat diselesaikan dalam mobile bank atau mobile device. Itu adalah komponen-komponen utama. Dan kita lihat dengan adanya pandemik memang menyebabkan mobilitas masyarakat sangat-sangat terbatas. Sehingga kami hadir memberikan solusi di mana nasabah maupun masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan perbankannya tanpa terganggu dengan adanya pandemi. Ngomong-ngomong, saya juga punya nih aplikasi Tomorrow di handphone. Wah, hebat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pas banget ya. Tadi juga the most engaging bank. Nah, ini sudah bisa dilihat ya di belakang kita juga. Ini awarding yang diperoleh oleh Tomorrow by UOB di bulan Februari. Baru ya. Nih awardnya masih fresh, bulan Februari 2022 di Satisfaction and Loyalty and Engagement Award ya. Nah, kita penasaran nih gimana sih pengembangan digitalisasi kalau di Bank UOB sendiri? Oke, jadi kalau dari UOB sendiri, tadi yang pertama dari sisi kami meluncurkan full digital bank ya, yang kami luncurkan di awal 2020. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat bahwa
hal berikutnya yang juga sangat penting adalah tidak hanya meluncurkan suatu produk ya atau kemampuan, tapi juga segalanya harus mengikuti. Contohnya mindset dan juga service-nya dan juga people. Mungkin kalau bisa saya kasih contoh sedikit ya. Sekarang untuk nasabah atau calon nasabah untuk menghubungi bank itu sangat mudah. Kalau dia happy, dia akan bisa nulis di sosial media. Kalau dia kurang happy, dia dapat nulisnya juga sangat mudah. Bisa menulis di mana saja. The power of netizen ya. Yeah, The power of netizen. Mungkin kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu Jari jempolmu harimaumu. Jadi kalau kita lihat memang karena memang dinamikanya sudah sangat berubah dan juga sudah sangat cepat, sehingga ketika kami meluncurkan digital bank, aspek-aspek penunjangnya pun juga tetap harus kita perhatikan. Oleh karena itu, mindset dari seluruh staff juga harus berubah. Jadi kita lihat bahwa kalau ada komplain dalam sekian lama kita harus respons. Kemudian kita juga ada segala sesuatunya harus cepat, memberikan servis yang sangat baik. Jadi memang ini juga salah satu komponen yang mungkin kita dapat share ya, bahwa tidak hanya meluncurkan suatu produk yang sangat bagus, tetapi faktor penunjangnya, faktor pendukungnya pun juga harus diperhatikan juga. Nah, sebetulnya boleh nanya sedikit, kalau pengguna dari Tomorrow sendiri nih Mas Fajar, itu kebanyakan generasi apa nih? Oke, jadi kalau untuk Tomorrow sendiri memang target utama segmen kami adalah millennials yang profesional family. Okay. Jadi kira-kira kalau range umur tuh dari 25 sampai 39 tahun. Itu memang target utama kami. Nah, adakah produk-produk lain yang bisa menggait hati-hati milenial yang profesional ini? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya, Yeah. Mas Bro Arif. Mungkin saya coba jawab dulu, nanti Mas Arif juga bisa menambahkan. Yeah. Oke, jadi mungkin kalau dapat kita lihat, saya share produk atau fitur-fitur andalan kita dulu ya. Jadi yang pertama tentu saja untuk onboardingnya secara seamless, secara digital, di mana calon nasabah dapat melakukan registrasi tadi dari mana saja dan kapan saja 24 jam, tanpa perlu datang ke cabang. Lalu yang kedua, kami pun memadukan antara menabung dengan games, gamification. Mungkin yang fitur ini kami mungkin saat ini masih yang the only one yang ada di market ya. Gimana tuh? Boleh diceritain sedikit menabung dengan games tuh gimana? Jadi ini sangat menarik ya, dan kami juga mendukung gerakan pemerintah untuk selalu menabung. Karena semakin banyak nasabah kami menabung, maka bentuk kota dari City of Tomorrow akan semakin bagus dan semakin cantik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, untuk Tomorrow sendiri juga kami dilengkapi dengan Smart Insight. Jadi sebagai contoh tadi Mbak Rizka kan sudah punya aplikasi Tomorrow, saya punya, Mas Bro Arif juga punya. Nah, kita setiap bulan tentu akan menerima isi yang berbeda-beda sesuai dengan behavior kita, behavior spending kita, behavior yang lain-lainnya. Nah, kemudian juga berikutnya untuk Tomorrow juga kita ada digital servicing, di mana kita lengkapi dengan chatbot, live chat dan juga live to call, di mana semuanya dilakukan dalam aplikasi, nasabah nggak perlu keluar aplikasi. Dan chatbot ini juga fitur yang sangat menarik, dan sekarang kan terutama generasi milenial yang profesional, mereka lebih suka ngetik ya, dibanding nelfon misalnya. Dan jadi sangat mudah untuk menghubungi kita. Kemudian juga berikutnya kita sudah ada untuk KRIS, jadi QR National. Ini juga terutama penggunaannya terus meningkat, terutama sekali pada saat level PPKM turun. Jadi kayak sekarang kita ada di PPKM level 2, nah itu penggunaan KRIS otomatis meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir, kami pun sudah dilengkapi pula dengan BI Fast, fitur terbaru dari Bank Indonesia, dan ini juga salah satu fitur andalan karena mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi finansial. Ngomong chatbot, komplain dan segala macam, generasi milenial kan biasanya kalau ada gangguan suka heboh gitu ya. Tadi sempat dibahas juga, bisa ngetik
apa gitu, mungkin dia nge-share lagi error atau apa. Nah itu banyak followers yang baca gitu kan. Tadi di Tomorrow sudah disediakan chatbot untuk bisa tanya-tanya ya langsung. Nah itu kira-kira langsung direspon kah atau kita harus nunggu dulu? Misalnya ada terjadi gangguan apa nih, itu langsung direspon nggak sih sama chatbotnya? Nah, kali ini giliran Mas Arif ya. Mas Arif sih. Oke. Mungkin tadi menambahkan juga ya, interesting point kan yang Mas Fajar ceritakan tadi ya, gimana benar-benar tuh fitur-fitur kita tuh disesuaikan untuk target market kita, yaitu yang disebut milenial atau yang profesional, yang professional with family. Jadi kalau boleh cerita sedikit juga, ketika kita mendevelop satu fitur atau ingin merencanakan mengeluarkan satu fitur, itu kita tuh rigorously juga melakukan market research. Jadi benar-benar tuh kita tahu tuh habit dan behaviornya masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang kita sebut yang professional and yang professional with family. Kata Mas Fajar tadi bilang, kita tahu masyarakat Indonesia milenial sekarang tuh udah nggak sabaran, mau apa-apa semuanya cepat, responsnya cepat. So that's why kita mempunyai fitur chatbot tersebut. Karena ngebalas nih ya, lebih cepat, kita naruh iklannya lebih cepat chatbot Tomorrow ngebalas daripada pacar kamu ngebalas gitu loh. Fast respon lah ya. Fast response gitu ya. Jadi itu benar-benar dengan chatbot ini nih ngebantu buat kita dari Tomorrow tuh memberikan feedback yang cepat. Dan bisa karena kita ini juga memakai chatbot, jumlah yang masuk misal bertanya juga banyak, itu benar-benar kita ngebalasnya juga bisa banyak. Dan terus amazingnya lagi, semuanya ini tuh kita simpan nanti ketika orang ini mau bertanya lebih lanjut, dia nggak harus ngulang lagi dari awal ketika kita ngomong dengan live agentnya. Jadi semua pembicaraan chatbot tersebut terekam di satu device, jadi ketika nanti live agentnya mau membantu atau butuh further confirmation, mereka sudah bisa melihat datanya tersebut. Nah itu penting sih, kadang kita kalau udah nanya sekali, nanti mau nanya lagi, diulang. Coba ceritain dari Nah, kalau ini nggak usah mulai lagi dari nol, nggak usah, udah tapi bisa terrecord, langsung. jadi kita tinggal lanjutin aja. Nah, wah keren banget. Nah mungkin saya mau ke Mas Fajar lagi. Sekarang ini kan memang industri perbankan banyak berlomba-lomba beralih ke digital bank. Nah, gimana sih Mas Fajar kompetisi pelayanan digital bank di era saat ini? Oke, jadi mungkin kalau kita lihat ya secara market landscape di Indonesia, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi menariknya karena saat ini dan ke depannya, forecast-nya buat Indonesia sendiri akan menjadi salah satu market dengan jumlah digital bank yang banyak ya, the most crowded digital bank. Jadi kalau kita ambil positifnya, ini juga sesuatu yang bagus, positif karena animo masyarakat sangat tinggi dan juga tetap bisa menjaga standar kita untuk tetap tinggi karena untuk persaingan kan semakin ketat nih. Nah, jadi tadi sebagian udah disampaikan oleh Mas Arif ya. Salah satunya kita punya digital servicing. Nah, kemudian kita juga punya SLA untuk merespons misalnya ada nasabah yang senang, nasabah yang memiliki kendala dalam servis kami, itu pun kami membalas maksimal tuh 2 jam. 2 jam. Jadi itu memang SLA kami. Dan kalau kita lihat dari sisi kami hadir dalam beberapa platform sosial media ya. Kami hadir di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Jadi selain nasabah bisa kontak kami melalui chatbot, melalui contact center, nasabah atau calon nasabah juga dapat berkomunikasi melalui platform sosial media itu. Jadi sangat mudah kami untuk diakses. Itu juga salah satu hal yang kami utamakan, bahwa nasabah harus dapat mengakses kami secara mudah dan juga cepat. Cepet banget sih kalau maksimal 2 jam sih. Iya. Itu maksimal 2 jam. Kalau misalnya nanti Mbak Rizka coba nanya sendiri, wah itu bisa dibuktikan lah. Bener-bener lebih cepat dari 2 jam. Rata-rata sih 1 jam udah mostly udah kebaca sih. Ini ya walaupun banyak gitu, walaupun lagi crowded gitu misalnya, yang chat tetap ya. Kalau buat di sosial media kita ya, di Instagram, di Facebook, ngebalasnya sih rata-rata sih memang segitu sih. Kita biasanya bisa apa nih? Nge-DM atau? Jadi kalau chatbot itu sebenarnya chatbot kan secara otomatis ya. Jadi jawabannya, jadi nasabah atau calon nasabah tuh dapat menanyakan berbagai hal, baik itu yang transaksional maupun yang non transaksional. Jadi ya malah kalau kita lihat pada saat kita sekarang bertambah terus jumlah nasabah, kadang juga kita lihat ada yang iseng ya.
Misalnya susah tidur, mau jadi teman Ngobrol. ngobrol. Ngobrol dengan chatbot susah tidur. Satu ke Itu chatbot. dibalasnya apa, penasaran. Ya, silahkan dicoba deh, Mbak. Coba ya nanti teman-teman juga bisa dicoba, tapi Iya. jangan deh, kasihan nanti yang responnya ya. Harusnya bisa respon yang lebih penting, ini malah yang curhat. Iya. Terus tadi ngejawab pertanyaan Mbak Rizka, kebanyakan sih questions kita di social media tuh tanyanya di kolom komen. Oh, kalau Jadi kebanyakan kalau pertanyaan general di kolom komen, cuman biasanya nanti admin kita membalas, dan kalau pertanyaan itu yang sensitif mengenai private data atau apa, kita arahkan ke DM. Oh. Jadi conversation yang lebih private itu ke DM. Cuman kalau yang general sih biasanya lewat kolom komen. Ya, oke. Tapi luar biasa banget sih, karena kan biasanya kita kayak sesimpel ya kita sukalah kontak center atau customer service, biasanya bisa dihubungi melalui sosial media, tapi responnya lama gitu. Biasa kan udah gregetan sendiri, aduh nggak dibalas-balas gitu. Iya. Tapi tenang aja, kalau Tomorrow cepet. tomorrow cepat. Oke, nah kita mau beralih ke ini nih, terkait wording. Karena kan UOB ini mendapatkan Digital Brand Award dari Infobank yang sebentar lagi akan kita selenggarakan eventnya. Nah, gimana sih strategi maintain reputasi dalam digitalisasi sehingga bisa mendapatkan pembicaraan positif ini di masyarakat? Oke, tentunya sih kalau kita tuh kata kuncinya cuma satu, Apa? yaitu gimana kita bisa stay relevant ke target market kita. Itu tuh di relevan itu tuh ada berbagai macam angle yang kita lakukan. Satu tuh relevan channel-channel mana yang kita lakukan untuk berkomunikasi. Ya, kalau zaman dulu kan mungkin channelnya TV, majalah, radio. Kalau sekarang mungkin kan channelnya social media, udah ada TikTok, ada YouTube, segala macam, OTT, banyak. Jadi kita benar-benar juga menyesuaikan channel yang relevan target market kita itu di mana kita melakukan komunikasi. Satu di situ. Kedua tuh juga bagaimana fitur-fitur kita tuh juga bisa tetap relevan ke masyarakat. So, jadi ketika kita mengkampanyekan fitur-fitur kita, itu tuh harus disesuaikan dengan something that is relevant in the market. Kayak contohnya dulu kita pernah bikin satu campaign, kita namakan Sumpah Akan Berubah. Itu kita sesuaikan dengan relevansinya Sumpah Pemuda. Jadi buat masyarakat muda di Indonesia, kita melakukan Sumpah Pemuda, cuman sumpahnya itu adalah sumpah untuk berjanji nggak mengeluarkan atau membeli barang-barang yang kurang penting. Nah, karena dengan Tomorrow kita bisa tahu nih pengeluaran apa saja yang kamu anggap penting sama yang enggak. So, pakai adalah fitur Tomorrow Smart Insight. Jadi hal-hal tersebut tuh adalah hal-hal yang kita lakukan di Tomorrow untuk membuat kita tetap relevan dan sehingga para pengguna kita tuh juga merasa happy untuk engage terus sama kita. So, oleh sebab itu mendapat penghargaan dari Infobank. Terima kasih ya. Luar biasa ya. Karena ratingnya juga sudah terbit di majalah. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman nanti. Nah, tadi kalau ada pemberitaan positif, tentunya kita nggak bisa menghindari nih berita-berita negatif. Nah, kalau dari UOB sendiri, kalau ada berita negatif, gimana sih menanggapinya nih? Oke, salah satu yang kita lakukan untuk berita dan yang membuat kita berbeda dari yang lain tentunya adalah tentang mengenai SLA kita tadi. Jadi SLA kita 2 jam, apalagi kan kalau orang have a bad experience ya, atau negative experience, mau responsnya mungkin 5 menit atau sangat cepat. Jadi dengan SLA kita di under 2 jam itu juga sangat membuat para konsumen kita tuh appreciate bahwa kita benar-benar mengedepankan masalah nasabah. Satu itu. Kedua juga konten dari respons kita tuh benar-benar spesifik. Jadi kita tuh jarang itu memberikan ya respons yang sifatnya ngambang ya atau abu-abu ya. Cuma nanti kita kabari, Bu, kalau melakukan ini Ibu harus telepon ke kontak center kita, nomor teleponnya sekian, di waktunya tuh kapan. Atau nggak, Bu, ini kita akan lihat lagi, kita akan balik ke Ibu dalam waktu 2 hari ke depan. So, jadi dengan konten-konten atau jawaban yang spesifik, itu membuat juga para konsumen juga lebih tenang ya ketika nggak digantungin, nggak di PHP-in, jadi langsung. Kadang kan nanti dikabari lebih lanjut, cuma nggak disebut. Iya, berapa lama. Jadi kita telepon lagi, nggak ada kelanjutan, udah telepon lagi, diulang lagi ceritanya dari awal. Betul, Agak betul. capek. Iya.
Dan ketika kita bicara sama chatbot tuh juga ada recordnya sih ya. Jadi ketahuan ngobrol sama siapa, ada apa namanya istilahnya tiket numbersnya gitu loh, nomornya berapa. Jadi sehingga nextnya tinggal menggunakan itu, dia bisa langsung menceritakan lagi ke customer service yang selanjutnya tanpa harus mengulang dari awal. Oke. Nah, saya masih penasaran terkait Digital Brand Award yang tadi. Kalau pendapat Mas Fajar dan juga Mas Arif, gimana sih nih terkait penilaian digital brand yang dinilai oleh Infobank nih? Siapa mau Silahkan. duluan? Saya duluan. Iya, tentunya sih dari kami dari pihak Tomorrow kita berterima kasih sekali ya bahwa benar-benar ini suatu yang apa namanya achievement besar bagi Tomorrow. Jadi ini kan membuktikan semua kerja keras kita seperti yang tadi Mas Fajar ceritain dari launch tahun 2020 sampai sekarang itu benar-benar di-appreciate, dan bagi kami yang mengerjakan sehari-hari melihat hasilnya seperti ini tuh juga tentunya another satisfaction buat kita ya. Jadi kerja keras kita sampai malam tiap hari di kantor itu ada hasilnya ya. Satu di situ. Nah, terus yang kedua juga sebenarnya ini juga membuat kita memacu terus kinerja kita, karena biasanya kalau kita udah menang, udah nomor satu, itu kan yang sulit kan menjaga untuk menjadi tetap nomor satu. So jadi itu sih membuat kita buat bisa mawas diri dan memacu terus untuk dapat memberikan yang terbaik buat konsumen kita. Mas Fajar mungkin ada tambahan? Iya, jadi mungkin yang tadi Mas Arif sampaikan sudah sangat lengkap. Mungkin kalau saya hanya menambahkan sedikit, jadi dengan aneka awards yang kami terima dari majalah yang sangat-sangat bergengsi, ini juga menandakan bahwa apa yang kami lakukan selama ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik, dan tentu kami sangat berterima kasih. Semoga hal ini terus dapat memacu kami untuk terus dapat menjaga standar yang saat ini sudah tinggi ini ya. Apalagi kan persaingan ke depan akan terus semakin ketat, dan pemain-pemain baru juga akan terus muncul. Ya, sehingga hal ini tetap dapat menjadi barometer servis kami, layanan kami, dan juga buat semuanya ya, tetap kami dapat menjaganya dengan baik. Nah, kalau saya boleh bertanya tentang jumlah pengguna Tomorrow sendiri, kan ini sudah 2 tahun ya. Mungkin kalau boleh, nggak apa-apa sih nggak spesifik jumlahnya sekitar ya. Mungkin kalau sampai akhir 2021 pengguna Tomorrow sudah berapa banyak? Oke. Silakan. Nah, mungkin saya mulai dulu ya. Nah, kalau secara garis besar, mungkin kami dapat sampaikan bahwa pertumbuhan Tomorrow, baik itu jumlah nasabah, jumlah dana pihak ketiga ya, atau DPK itu sangat menggembirakan ya. Jadi kalau kita lihat jumlah pengguna sendiri, Maret 2022, kita bandingkan dengan Maret 2021, itu pertumbuhannya 3 kali lipat. Oke, growth untuk jumlah nasabahnya. Kemudian untuk growth DPK-nya atau dana pihak ketiga itu di 3,5 kali lipat. Jadi kalau kita lihat memang dunia digital itu pertumbuhannya harus eksponensial ya, bukan incremental biasa. Jadi dan juga yang another things yang juga menggembirakan itu sasaran kami itu tepat, di mana dari portofolio yang ada, jumlah nasabah yang sekarang ada, itu memang sebagian besar tuh millennials yang profesional dan yang professional family, dengan range umurnya juga 25 sampai 39. Jadi challenge-nya ke depan adalah, atau tantangannya, bagaimana kita bisa menjaga ini, bahwa kita tetap dapat growth dengan sangat baik, dan juga menjaga in terms of the quality-nya ya, karena itu yang paling penting. Nah, ini juga saya penasaran nih, mungkin kalau bisa diceritain ke teman-teman, sekarang kan emang marak banget digital bank. Mungkin bisa dikasih tahu lah sama teman-teman apa yang ngebedain Tomorrow sama yang lain. Nah, ibaratnya ini yang paling bisa disombongin lah sama teman-teman. Nah ini langsung di-share. silakan deh Mas Arif. Ayo, siapa? Oke, kalau kita sih simple ya, di Tomorrow tuh kita punya 3 pilar yang selalu kita banggakan. Dimana Tomorrow itu adalah selalu yang paling simple, dan kita selalu transparan, artinya transparan apa adanya, tanpa apa yang banyak yang disembunyikan di belakang. Sama yang ketiga tuh kita selalu engaging. Jadi campaign dan fitur kita tuh bener-bener selalu yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang.
Jadi simple, transparan, engaging adalah core value proposition yang Tomorrow punya dan yang kita anggap adalah benar-benar yang membedakan kita dibandingkan bank-bank lain. Gitu. Nah, itulah teman-teman bedanya Tomorrow daripada yang lainnya. Nah sekarang gimana caranya dari Tomorrow sendiri untuk menggait nih lebih banyak nasabah? Mungkin bisa meningkat 10 kali lipat nanti. Oke, jadi kalau untuk kedepannya tentu strategi kita kurang lebih masih akan tetap sama dalam hal untuk main touch points-nya akan lebih banyak secara digital ya. Karena ini memang area utama di mana memang segmen kami di 25 sampai 39 milenial yang professional family. Di mana kalau kita lihat memang segmen ini sangat digital savvy. Dan juga seperti Mbak Rizka kan pasti lebih banyak secara digital dalam hal semuanya, kecuali makan dan minum ya. Oke. Masih tetap harus offline. Nah, jadi kalau kita lihat touch point kita tetap akan utamanya secara digital. Kemudian fitur juga saat ini kan kami sudah cukup lengkap ya. Tadi secara onboarding, secara digital, kita sudah ada Kris, kemudian kita ada BI Fast, kita juga ada Smart Insight. Kemudian kita ada digital chatbot, fitur yang sudah lengkap ini terus akan kita lengkapi terus. Karena memang dinamikanya, perkembangannya kan sangat cepat. Jadi kita memang harus selalu one atau two step ahead ya dibanding kompetitor yang ada. Mungkin Mas Arif? Ya, kalau buat nambahin, jadi benar-benar tadi tuh fitur yang Mas Fajar lakuin juga kita selalu stay true to our vision of becoming a simple, transparent, and engaging bank. So for example deh, seperti tadi Mas Fajar katakan, kita baru nge-launch BI Fast gitu kan. Itu kan sebenarnya transfer ya. Cuman bener-bener tuh kita tuh ngelihat credo kita tuh simple gitu. Nah kita lihat lagi nih gimana transfer bisa jadi bikin lebih simple lagi. So that's why kita bekerja sama dengan BI, ngeluarin BI Fast, di mana kita bisa melakukan transfer lewat mobile phone. Tanpa perlu ngafalin nomor rekening ya. Kalau kayak dulu kan misalnya kita makan gitu sama teman-teman kita, oke nih, kita mau bayar split bill, transfer ya. Aduh, gue lupa nih nomor transfer ya. Nggak tahu ya itu bercanda atau pura-pura lupa atau bener-bener lupa. Cuma kan sekarang dengan adanya BI Fast, oke, nomor telepon lo aja kasih ke saya, nanti saya transfer. Itu kan bener-bener ngebuktiin bahwa kita di Tomorrow tuh selalu listen to our consumer. Consumer maunya simple, nggak mau ngafal-ngafalin nomor rekening lagi. Yuk kita kasih nih BI Fast yang bisa transfer pakai nomor HP. Jadi kalau kita sih yakin ya sama Mas Fajar, kalau kita tetap stay true to becoming a simple, transparent, engaging bank, lakukan terus secara konsisten di semua fitur kita, di semua campaign-campaign kita, insya Allah hasilnya juga bisa lah 10 kali lipat ya, Mas Fajar ya. Amin. Nah itu tadi sudah kita tanya-tanya sama Mas Fajar dan juga Mas Arif terkait digitalisasi yang diusung oleh UOB Indonesia yaitu Tomorrow. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman milenial karena ini nanti penonton YouTube kita memang lebih banyak generasi milenial. Mungkin ajak teman-teman yang belum punya aplikasi Tomorrow, silakan diajak untuk download aplikasi Tomorrow sekarang juga ketika videonya tayang. Oke, tayangnya mau kapan Mbak Rizka nih? Itu nggak lama lah. Nggak lama ya? 3 hari ke depan. Oke. Sekarang sih saya mungkin buat teman-teman yang belum ngerasain Tomorrow, silakan download karena Tomorrow itu tuh emang benar-benar berbeda dari digital bank lainnya. Kita sangat simple, transparan, engaging. Dari sisi warna, dari sisi kita berkomunikasi itu juga sangat berbeda. Bisa check out Instagram Tomorrow, Tomorrow Indonesia. Di sana bisa ngelihat berbagai macam promo, berbagai macam fitur, berbagai macam activity yang membuat kita benar-benar berbeda dari bank lain. So silakan coba, especially sekarang ya, lagi banyak promonya banget. Jadi jangan kelewatan. Nah itu dia teman-teman, jangan lupa download aplikasi Tomorrow sekarang juga. Ketika teman-teman nonton nih, kan pasti nanti beda-beda ya nontonnya kapan. Ketika teman-teman nonton, langsung download aplikasi Tomorrow sekarang juga. Terima kasih banyak Mas Fajar dan juga Mas Arif. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Siap. Thank you, Mbak Rizka. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di Business Talk berikutnya.